Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam planter Indonesia ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ada yang nanya kita lagi nih. Pak, umur sawit saya sudah 12 bulan ini. Oke, ada yang nyarani untuk segera kastrasi, ada juga yang nyarani nggak usah kastrasi Pak. Karena katanya buah pasir sekarang ini laku. Mohonlah Pak pencerahannya. Oke, dilema dia kawan-kawan ya, dilema ya kan antara kastrasi dengan tidak melakukan kastrasi kawan-kawan ya. Oke lah, jadi gini ya kawan-kawan ya, khusus yang bertanya ya. Ya sebelum membahas kastrasi kita juga harus tahu apa kastrasi itu kawan-kawan ya. Jadi kastrasi itu adalah merupakan kegiatan membuang seluruh produk-produk generatif tanaman kelapa sawit kawan-kawan ya di fase TBM ya, atau ya di fase sekitar umur sawit masih TBM 2 lah ya kawan-kawan ya. Jadi produk-produk generatif itu seperti apa aja, bunga jantan, bunga betina ya kan, seludang atau dompet atau bahkan buah yang udah jadi itu semuanya dibuang. Wah, untuk apa Pak dibuang? Ya sayang lah. Ya tenang aja, nanti ada tujuannya ya kan. Jadi dibuang supaya untuk mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman kelapa sawit ya kawan-kawan ya. Jadi setelah kita tahu pengertiannya itu, maka kita kan nanya itu tujuannya apa Pak ya. Tujuan yang pertama itu adalah mengalihkan nutrisi yang seharusnya ditujukan untuk generatif tanaman kelapa sawit. Nah, ini ditujukan untuk vegetatifnya kelapa sawit ya kan. Jadi nutrisi yang diserap tanaman dari tanah itu ya kan, nutrisi hara yang diserap tanaman itu ya kan, yang seharusnya ditujukan untuk buah misalnya kan, buahnya udah kita buang ya kan, buahnya udah dibuang, bunganya udah dibuang ya kan, jantan betinanya. Jadi fokusnya kemana ya, ke pertumbuhan vegetatifnya, ke pembesaran batang ya kan, ke pembesaran misalnya pelepah, atau lebih ke penghijauan daun ya gitu kawan-kawan ya. Itu yang sangat penting ya kawan-kawan ya. Jadi kalau di TBM itu janganlah dulu mikirkan buah, karena terlalu mudah dan terlalu cepat juga kita untuk berproses kawan ya. Sabarlah dulu ya, namanya mau hasil yang baik itu ya itulah dia, prosesnya memang panjang. Nah, setelah tujuan yang pertama lalu masuk tujuan yang kedua. Jadi tujuan kedua dari kastrasi itu adalah pokok yang dikastrasi itu biasanya lebih cenderung kuat dia kawan-kawan ya. Kuat apa? Kuat dalam menerima kenyataan. Bukan ya. Atau kuat dari disakiti ya kan ya, bukan gitu juga. Jadi kan kalau batang itu besar ya kan, pelepah itu besar, dia kan kuat. Kuat apa? Menerima buah nanti ya kan. Buah yang babon misalnya kan, yang besar-besar ya kan. Otomatis yang ada di pikiran kita, biar dia kuat untuk menopang buah nanti yang besar-besar, yang BJR-nya besar-besar itu kan ya kan. Jadi secara kuat itu dia seragam pula ya kan, kastrasi yang dilakukan itu akan menyeragamkan besarnya pokok dan besarnya buah kawan-kawan. Misal sampean punya kebun 1 hektar ya kan, populasinya ada 143 pokok ya kan. Nanti nggak ada tuh kalau kita kastrasi itu, nggak ada yang kecil, nggak ada yang sedang figur tanamannya, nggak ada yang besar ya kan. Semuanya rata kalau kita dulu lakukan kastrasi. Kenapa? Ya karena tadi nutrisinya udah beralih semua untuk ke vegetatifnya tadi ya, untuk perkembangan batang dan pelepahnya. Jadi cantik dia. Kalau kita datang ke ladang itu, pokoknya besarnya merata semua kawan-kawan ya. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang bantet, nggak ada yang kerdil, semuanya merata. Itu dia tujuan yang kedua. Lalu tujuan yang ketiga adalah menghambat pertumbuhan hama dan penyakit kawan-kawan ya. Menghambat, itulah tadi hama dan penyakit ya kawan-kawan. Kenapa kan? Buah ini adalah objek vital ya kan. Buah ini adalah merupakan, buah kelapa itu objek vital dari hama-hama perusak tanaman kelapa sawit ya. Contohnya vertebrata seperti tikus ya kan. Tikus itu kalau udah dia nampak ada buah sawit di atas tanah ya kan, dia akan cepat itu menggerogoti ya kan. Karena gatal, giginya itu kalau nggak diasah dia gatal itu tikus itu. Jadi ya paham lah, kalau ada buah-buah yang dekat ke tanah itu akan lebih rentan diserang hama kawan-kawan ya kan. Nanti udah digigit pula, tinggal pula bakteri dari gigitan itu. Apa penyebabnya Pak? Setelah itu ada lagi nanti hama yang disebut dengan Tirataba mundela atau Tirataba fudela, atau ulat penggerek itu. Nanti bolong-bolong nanti berondolan kelapa sawit kita di tandan pokok itu kalau nggak segera kita kastrasi kawan-kawan ya. Jorok itu Tirataba itu kawan-kawan, nanti meninggalkan kerak-kerak atau taik-taik merah, jadi nampak buah itu seperti nggak sehat gitu ya, jorok lah ya. Jadi makanya kastrasi itu menghambat pertumbuhan mereka itu, perkembangan hama dan penyakit itu kawan-kawan ya. Nah lalu ya tujuan terakhir adalah persiapan panen maksimal lah kawan-kawan ya kan. Jadi kalau udah siap kita dari segi figur tanaman kita, fisik dan tanaman kita, otomatis kan yang ada di benak kita berarti dia akan siap juga nanti menerima buah yang besar. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi petani sawit itu harus cerdas ya kan. Kembali lagi itu hak kita semua ya, hak
sampean juga ya, terserah mau kastrasi, tapi saya menjelaskan betapa pentingnya kastrasi itu kawan-kawan. Jadi Pak, kapan kira-kira waktu terbaik untuk melakukan kastrasi ya? Waktu terbaik itu ketika umur tanaman kelapa sawit umur 14 bulan itu dia mengeluarkan bunga atau ya seludang atau apa, maka di umur 15 bulan itu sudah bisa dilakukan pembuangan bunga, buah, dan dompet-dompet itu kawan-kawan ya. Nah setelah itu kapan lagi Pak? Ya tunggu 2 bulan lagi ya kan. Jadi di umur 15 bulan perdana kastrasi. Tunggu 2 bulan lagi di umur 17 bulan kastrasi lagi, di umur 19 bulan kastrasi lagi, di umur 21 bulan kastrasi lagi sampai 5 kali. Di umur 23 bulan lah terakhirnya ya kan. Tapi ingat, ini yang penting kawan-kawan ya. Di umur 23 bulan kita boleh melakukan kastrasi dengan syarat satu hal. Apa itu? Jangan dibuang bunga jantannya kawan-kawan ya. Itu penting ya. Lupa kenapa bunga jantannya nggak dibuang ya kan. Jadi gini kawan-kawan, proses pertumbuhan buah dari mulai bunga sampai dengan nanti kita kepanen itu ada waktu 6 bulan kawan-kawan ya. Ada waktu 6 bulan kawan-kawan. Jadi di dalam waktu 6 bulan itu dia kan ada yang disebut dengan penyerbukan atau polinasi ya kawan-kawan ya, polinasi itu. Jadi yang menghasilkan polen itu adalah si bunga jantan itu kawan-kawan. Polen itu seperti serbuk-serbuk whopper ya, atau serbuk-serbuk tepung yang sukanya Aedes dubius guling-guling di situ kawan-kawan ya. Jadi itulah yang dibawa Aedes dubius itu nanti ke bunga betina kawan-kawan ya. Nah disitulah terjadinya proses penyerbukan itu kawan-kawan. Jadi kalau nggak ada bunga jantannya, cemana nanti kelapa sawit kita akan, atau Aedes dubius nanti akan melakukan penyerbukan ya, apa yang mau dibawa dia ke bunga betina. Nah, itulah terjadi nanti pembentukan fruit set yang tidak sempurna. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi itu jangan dibuang bunga jantan kawan-kawan. Nah, itu penting kawan-kawan ya. Nah, itulah dia ya yang bisa saya sampaikan ya kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah, khususnya seluruh petani kelapa sawit se-Indonesia ini kawan-kawan ya. Ya tetap jaga kesehatan keselamatan. Semangat pagi, salam planter Indonesia kawan-kawan. Apa sih yang